Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Sudah lama nih sejak terakhir kali gue buat konten breakdown. Dan kali ini gue nemu konten yang menarik untuk kita bahas, yaitu episode kolaborasi antara Overlord dan Shadow Garden. Tapi sebelum masuk ke bagian breakdown, biar gue jelasin dulu konteks di balik kolaborasi ini. Kolaborasi antara Overlord dan Shadow Garden sudah dimulai sejak tahun lalu, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2022, di mana kita diperlihatkan ilustrasi Ainz dan juga Cheat dalam poster yang sama. 6 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 1 April 2023, muncul sebuah poster yang berisi kolaborasi antara Overlord versi Chibi alias Pleiades dengan Shadow Garden versi Chibi alias Kagejitsu. Di poster itu terdapat tulisan yang ngasih tahu kita kalau Ainz dan Cheat saling bertukar tubuh, dan kolaborasi ini bakalan rilis pada bulan April 2138. Nah, para fans Overlord pasti familiar dengan angka 2138, karena itu adalah latar waktu ketika Ainz terkirim ke New World alias terkirim ke Isekai. Berhubung poster ini rilis pada tanggal 1 April, yaitu pada saat April Mop, otomatis orang-orang mengira kalau poster ini hanya sekedar candaan. Apalagi di poster itu tertulis kalau kolaborasi ini bakalan rilis di bulan April 2138. Tapi di luar perkiraan, 6 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2023, Kadokawa benar-benar merilis episode kolaborasi antara Overlord dan Shadow Garden yang disebut Pleikage. Dan premis episode ini sama seperti apa yang tertulis di poster April Mop tadi. Nah, sampai sini kalian harusnya sudah tahu alasan kenapa episode kolaborasi ini bisa muncul. So langsung aja, mari kita breakdown episode ini. Kolaborasi ini dimulai dengan Ainz yang sedang duduk di ruang tahta Nazarik, dan di hadapannya terdapat 6 orang Pleiades yang sedang bersujud. Kita pun diperlihatkan satu persatu anggota Pleiades itu, dan Ainz menyebutkan kata Halloween. Scene kemudian berpindah ke sebuah istana yang belum diketahui namanya, dan di dalam istana itu kita diperlihatkan para karakter dari Shadow Garden yang sedang ngebahas Halloween. Nah, kedua scene ini mau ngasih tau kita kalau episode kolaborasi Overlord dan Shadow Garden dirilis untuk menyambut perayaan Halloween yang jatuh pada tanggal 31 Oktober, tepat ketika episode ini rilis. Cheat kemudian ngejelasin apa itu Halloween ke para anggota Seven Shades, dan Alpha ngomong kalau dia tidak memahami hal tersebut. Cheat masih tetap ngejelasin apa itu Halloween, dan di tengah penjelasannya, Cheat tidak lupa menyelipkan bahasa Inggris edgy-nya ketika ngomong trick or treat. Kalau kita bandingkan penjelasan Cheat tentang Halloween dan penjelasan Cheat tentang Santa Claus yang ada di akhir season 2 episode 7, terlihat jelas kalau cara Cheat ngejelasin Halloween jauh lebih normal daripada cara dia ngejelasin Santa Claus. Di sini juga kita diperlihatkan Beta yang lagi sibuk nulis di buku berwarna ungu. Itu adalah buku biografi Shadow yang sebelumnya sempat muncul di Kagejitsu episode 2. Scene kemudian berpindah ke Ainz yang sedang menjelaskan apa itu Halloween, dan Ainz ngomong kalau di game Yggdrasil biasanya player akan mendapatkan kostum Halloween. Ainz juga ngomong kalau kostum yang dipakai player dengan ras manusia selalu terlihat lebih imut. Ada dua informasi menarik yang bisa kita tarik dari kalimatnya Ainz. Pertama, Ainz ngomong kalau kostum yang didapatkan oleh ras manusia selalu terlihat lebih imut. Ini berarti event Halloween di game Yggdrasil akan menghadiahkan kostum yang berbeda kepada setiap player tergantung ras mereka. Buat yang nggak tahu, ras di cerita Overlord terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu humanoid, demi-human, dan heteromorphic, di mana ras manusia masuk ke dalam kategori humanoid, sedangkan Ainz masuk ke dalam kategori heteromorphic. Informasi kedua yang bisa kita ambil adalah patokan yang Ainz gunakan untuk menjelaskan Halloween, yaitu event di game Yggdrasil. Tidak seperti Cheat yang menggunakan Halloween di dunia nyata sebagai patokan. Informasi ini terhubung ke latar dunia Overlord yang berada di tahun 2138. Intinya pada tahun tersebut, dunia telah hancur dan dikuasai oleh mega corporation. Alam pun sudah rusak dan manusia hidup dengan penderitaan. Sehingga sangat masuk akal kenapa bagi Ainz, event Halloween di game Yggdrasil jauh lebih memorable daripada Halloween di dunia nyata. Itu pun kalau masih ada orang yang ngerayain Halloween di masa tersebut. Kemudian, Ainz yang saat itu sedang melamun disadarkan oleh Yuri, dan Ainz ingin melanjutkan penjelasannya tentang Halloween. Tapi tiba-tiba, layar yang kita tonton mulai tampak aneh, dan Ainz sadar akan hal ini. Ainz ngomong kalau dia merasa familiar dengan perasaan ini. Ainz seperti pernah merasakan hal yang serupa, tapi dia tidak ingat. Sedangkan dari ekspresinya Cheat, kita tahu kalau ini adalah pertama kalinya dia merasakan hal tersebut. Nah, kalimatnya Ainz di sini kemungkinan merefer ke episode 1 Isekai Quartet Season 1, yaitu momen ketika Ainz terkirim ke dunia Isekai Quartet. Meskipun secara visual tampak berbeda, tapi pengalaman yang Ainz rasakan sepertinya sama. Ini bisa menjelaskan kenapa Cheat tampak tidak tahu apa-apa, karena dia memang belum pernah ke dunia Isekai Quartet. Kemungkinan sini mau ngasih tahu kita kalau timeline Pleikage terjadi jauh setelah Isekai Quartet movie. Ainz kemudian curiga kalau ini adalah perbuatan seseorang yang disebut dia. Ini adalah perbuatan dia di suatu dunia. Nah, kalimat ini bisa berarti dua hal. Pertama, karena episode ini diasumsikan terjadi setelah Isekai Quartet, mungkin saja di akhir cerita Isekai Quartet terungkap kalau ada sosok yang ngebuat semua karakter kita terkirim ke dunia Isekai Quartet, dan sosok itu Ainz sebut sebagai dia.
Kemungkinan kedua, sosok dia yang Ainz maksud merefer ke Profesor Konosuba yang jadi alasan kenapa para karakter dari Isekai Quartet series bisa terkirim ke dunia Isekai Quartet movie. Setelah gua nonton ulang, ternyata Ainz tahu kalau ada sosok yang ngebuat mereka terkirim ke dunia Isekai Quartet movie karena Ainz ada ketika Kazuma baca buku hariannya si Profesor. Tapi Ainz tidak tahu siapa orang itu dan yang tahu identitas orang tersebut hanyalah Kazuma karena Kazuma berhenti baca buku hariannya Profesor di tengah jalan sehingga masuk akal kalau Ainz menyebut si Profesor Konosuba sebagai dia. Shin pun berpindah ke bagiannya Cheat dan dia ngomong, apapun yang terjadi aku akan tetap mewujudkan impianku. Kalimat ini tentu saja merefer ke impiannya Cheat untuk jadi Fadil bayangan dan juga untuk punya banyak uang ketika pensiun. Setelah itu kita diperlihatkan Ainz dan Cheat yang sama-sama merespon fenomena tersebut, di mana Ainz panik sementara Cheat malah penasaran. Scene ini memperlihatkan sifat mereka berdua yang sangat kontras, yang satunya super hati-hati sedangkan yang satunya malah masa bodoh. Saking paniknya, skill pasifnya Ainz sampai aktif untuk menekan emosinya. Barulah di sini kita diperlihatkan logo Pleiades X Kagejitsu. Di bagian ini juga terputar musik intro Kagejitsu, lalu disambung dengan musik intro Pleiades dan ditutup dengan musik dari Kagejitsu lagi. Furekage Kagejitsu Pleiades. Kita pun diperlihatkan Cheat yang terjatuh dari kursinya dan para Seven Shades melihat Cheat dengan penuh kekhawatiran. Cheat pun tiba-tiba panik dan bertanya ke Seven Shades siapakah mereka. Kalimat ini ngebuat para Seven Shades mengira kalau mereka telah ngebuat Shadow kecewa karena mereka gagal memahami apa itu Halloween meskipun sudah diberi penjelasan. Di saat yang bersamaan, musik dari Overlord pun terputar yang menjadi pertanda kalau Ain sedang berada di dalam tubuhnya Cheat dan Cheat bertanya di mana mereka. Lalu Alpha ngomong kalau mereka sedang berada di Alexandria. Jadi gambar istana yang kita lihat di awal episode ini merupakan gambar istana yang ada di Alexandria. Gambar ini sempat muncul beberapa kali di episode awal dan episode akhir Kagejitsu Season 1. Sedangkan di anime utamanya, kita masih belum pernah diperlihatkan bentukan istana Alexandria dan yang muncul hanyalah patungnya Cheat di Alexandria. Cheat kemudian bertanya kemana perginya Yuri Alpha dan kalimat ini ngebuat Alpha mengira kalau Shadow telah memberikan dia nama tambahan. Semua anggota Seven Shades pun merasa senang dan akhirnya mereka paham kenapa Cheat menanyakan identitas mereka karena mereka mengira kalau Cheat ingin ngasih nama baru. Selain itu, alasan kenapa Cheat alias Ainz bertanya kemana perginya Yuri Alpha karena sebelum bertukar tubuh, Ainz sedang ngobrol sama Yuri. Makanya orang pertama yang Ainz cari adalah Yuri. Lalu kalau kalian perhatikan, di sini Eta sedang mengangkat kedua tangannya sambil ngebuat pose jari V. Ini adalah pose ikoniknya Eta di seri Kagejitsu, di mana dia sering banget nge-spam pose jari V. Merasa ada kesalahpahaman yang terjadi, Cheat alias Ain segera menghentikan pembicaraan itu dan dia meminta para Seven Shades untuk memperkenalkan diri. Lalu ketika mereka menyebutkan nama, transisi pun terjadi dan kita diperlihatkan para anggota Pleiades yang sedang memperkenalkan diri. Scene pun berpindah ke Cheat yang sedang berada di dalam tubuhnya Ainz dan Cheat sadar kalau konsepnya Pleiades mirip seperti Seven Shades. Tapi bedanya Seven Shades ada 7 orang sedangkan Pleiades cuma 6 orang. Makanya Ainz nanya kenapa jumlah mereka kurang 1 dan Nabe ngomong kalau satunya lagi sedang menjaga lantai 8. Kalimat ini tentu saja merefer ke anggota Pleiades terakhir yaitu Oreol Omega, sang area guardian di lantai 8. Kita pun diberitahu isi kepalanya Cheat yang merasa senang dengan penampilan barunya sebagai Ainz. Meskipun tubuh terlatihnya telah hilang, tapi wujudnya saat ini sangat cocok sebagai Fadil bayangan. Nah, tubuh terlatih yang Cheat maksud merefer ke episode 1 season 1 Shadow Garden, di mana kita diberitahu kalau Cheat telah berlatih sangat keras agar dia dapat melawan nuklir dan menjadi Fadil bayangan. Ainz pun bertanya apakah Yuri Alpha adalah tangan kanannya, dan Yuri menjawab kalau tangan kanannya Ainz adalah Albedo. Yuri pun merasa kalau cara bicaranya Ainz terdengar aneh, dan Cheat segera mengubah cara bicaranya menjadi cara bicara seorang Fadil kegelapan. Setelah Cheat berhasil ngeles, Yuri pun segera meminta maaf karena telah meragukan Ainz, dan Lupus ngomong kalau dia mengira Ainz ingin meminta para Pleiades untuk ngomong santai seperti sebelumnya. Nah, kalimatnya Lupus merefer ke Pleiades Season 1 episode 2, di mana Ainz secara tidak sengaja telah menggunakan item yang ngebuat emosinya tidak terkontrol. Dan dia pun mencoba menutupi hal tersebut dengan memerintahkan para Pleiades untuk ngomong santai di hadapannya. Dan sebagai gantinya, Ainz juga akan ngomong santai di hadapan para Pleiades. Setelah itu, Nabe ikutan ngomong. Bahkan sebagai Nabe, saya masih belum terbiasa bicara seolah setara. Kalimat ini merefer ke penyamaran Nabe sebagai partnernya Momon, di mana Ainz memerintahkan Nabe untuk bicara santai selama mereka nyamar jadi petualang. Tapi mau bagaimanapun juga, Nabe masih tetap kesulitan untuk bicara santai di hadapannya Ainz. Mendengar jawaban para Pleiades, Ainz alias Cheat merasa kalau cara Pleiades ngomong terdengar sangat mirip dengan cara ngomongnya Seven Shades, sehingga Cheat mengira kalau aktingnya para Pleiades sama bagusnya dengan Seven Shades. Nah, kalimat ini merefer ke Cheat yang mengira kalau kultus Diabolos hanyalah sekedar hayalan belaka, dan Shadow Garden alias para Seven Shades hanyalah kumpulan orang yang lagi acting. Makanya Cheat mengira kalau para Pleiades juga lagi ikutan acting sama seperti Seven Shades. Scene pun berpindah dan kita diperlihatkan Cheat alias Ainz yang merasa kalau cara ngomongnya
Seven Shades sangat mirip dengan Pleiades. Lalu Ainz penasaran apakah para Seven Shades juga adalah NPC. Nah, istilah NPC di Overlord merefer ke karakter yang bukan player tapi berasal dari game Yggdrasil. Makanya Ainz mengira kalau para Seven Shades adalah NPC Yggdrasil yang juga ikut terkirim ke Isekai. Ainz pun melihat ke arah cermin dan dalam sekejap Ainz langsung tahu kalau saat ini dia tampak seperti bocah halu alias Chunibyo. Nah, yang menarik, di sini Ainz menggunakan kata skin untuk mendeskripsikan wujudnya. Ini karena di bagian awal episode, Ainz sempat ngejelasin soal event Halloween di game Yggdrasil yang sering banget ngasih kostum alias skin. Makanya Ainz mengira kalau penampilannya saat ini adalah skin dari event Halloween. Setelah itu, Ainz pun mencoba mengikuti arus dan mulai bertingkah layaknya bocah halu. Melihat Cheat yang kembali normal, para Seven Shades memuji posenya Cheat yang tampak mengagumkan di mata mereka. Buat yang ngikutin cerita Overlord pasti tahu kalau Ainz dulunya juga pernah jadi bocah halu alias Chunibyo, terutama ketika Ainz sedang menciptakan Pandora Actor. Makanya Ainz merasa malu setiap kali dia melihat tingkah lakunya Pandora Actor, karena pemandangan tersebut mengingatkan dia akan masa lalunya yang kelam. Ini yang jadi alasan kenapa Ainz bisa dengan mudah memainkan peran sebagai Cheat di hadapan para Seven Shades, karena Ainz tahu apa yang harus dia lakukan sebagai bocah halu. Nah, di sini ada kalimat yang menarik. Coba kalian perhatikan kalimatnya Zeta. Di sini dia ngomong kalau Shadow adalah sosok yang dicintai para dewa. Kalimat ini merefer ke cara Zeta memandang Shadow, di mana Zeta ingin ngebuat Shadow abadi dan menjadi dewa. Sementara itu, Ainz alias Cheat sedang mencoba mengeluarkan pose halunya di hadapan para Pleiades sambil ngomong kalimat ini. Aku adalah Ainz, orang yang membaur dan memburu kegelapan. Nah, kata memburu kegelapan diartikan oleh para Pleiades sebagai perintah untuk membunuh para manusia, karena menurut mereka, kata kegelapan merefer ke sifat busuk manusia. Sini ini mau ngasih tahu kita kalau kata-kata yang keluar dari mulutnya Ainz bisa dengan sangat mudah disalahartikan oleh penduduk Nazarik dan hal tersebut dapat berakhir fatal. Contohnya di season 4, di mana Ainz cuma asal ngomong dan Demiurge pun mengira kalau Ainz ingin menghancurkan Resti the Kingdom. Dan hasilnya, kerajaan itu pun hancur di ending season 4. Jadi, meskipun kalimat halunya Cheat dianggap keren oleh karakter dari Shadow Garden, tapi bagi karakter Overlord, kalimat halunya Cheat bisa dianggap sebagai perintah genosida. Tidak lama kemudian, Albedo pun masuk ke dalam ruang tahta dan melapor kalau Pandora Actor telah menemukan pintu yang tidak dikenal di lantai 6 di dekat arena. Kalau mau dibilang ya, gua agak heran kenapa Pandora Actor bisa nemu pintu yang ada di lantai 6. Padahal Pandora Actor tinggal di ruang harta dan dia pun jarang keluar dari ruangannya. Sehingga agak nggak masuk akal kenapa Pandora bisa nemu pintu di lantai 6. Harusnya yang nemu pintu itu adalah Aura dan Mare, karena mereka berdua memang tinggal di lantai 6. Tapi berdasarkan laporannya Albedo, Aura dan Mare memang sedang menyelidiki pintu tersebut. Nah, prediksi gua, kemungkinan pintu tersebut membuat ruangannya Pandora terhubung dengan lantai 6. Makanya ketika Albedo melapor ke Ainz, dia sama sekali tidak ngomongin soal pintu yang terhubung ke Alexandria. Kemungkinan pintu itu baru akan terhubung ke Alexandria kalau saja yang ngebuka pintu tersebut adalah Cheat atau Ainz. Cheat pun minta untuk dibawa ke lantai 6 agar dia bisa melihat pintu tersebut. Dan di lain sisi, Ainz juga minta untuk diantar ke lokasi pintu tersebut. Sesampainya di sana, Ainz kaget ketika tahu kalau pintu yang dimaksud adalah pintunya Nazarik. Alpa pun nanya apakah mereka harus buka pintu tersebut. Dan Ainz ngomong kalau mereka harus hati-hati karena bisa saja ada perangkap di balik pintu tersebut. Tapi tiba-tiba Ainz alias Cheat malah muncul dari balik pintu dan hal ini ngebuat semua karakter kita pun kaget. Nah, scene ini lagi-lagi memperlihatkan perbedaan paling mendasar dari kedua karakter utama kita, di mana Ainz adalah tipe orang yang sangat hati-hati dan memikirkan segala kemungkinan. Sementara Cheat adalah tipe karakter yang malas tahu dan tidak kenal takut. Pertemuan mendadak ini ngebuat kedua belah pihak siap untuk bertarung, di mana Pleiades bersiap melawan Seven Shades. Kalau kita perhatikan, dari semua anggota Seven Shades, hanya Delta dan Zeta yang tidak mengeluarkan pedang. Kemungkinan karena mereka berdua adalah ras Beastman, makanya mereka tidak membutuhkan senjata ketika sedang bertarung. Cuma berdasarkan informasi dari wiki fandom, Zeta ternyata mempunyai bakat untuk bisa menggunakan berbagai macam senjata. Sedangkan di pihak Pleiades, di sini terlihat Lupus yang sedang bersiap untuk bertarung dengan menggunakan cakar. Padahal Lupus punya senjatanya sendiri. Ini karena di Pleiades 1, terdapat transisi yang memperlihatkan Lupus bertarung dengan menggunakan cakarnya. Selain Lupus, Solution juga tidak terlihat sedang memegang senjata. Ini karena Solution diceritakan mampu memanjangkan tangannya, dan dia dapat membunuh seseorang hanya dengan tangan kosong. Lalu kalau untuk Nabe dan Yuri, gua rasa sih sudah jelas ya. Ini karena Nabe adalah Magic Caster dan Yuri adalah tukang pukul. Menyadari ada yang aneh, Ainz dan Cheat memerintahkan para bawahannya untuk berhenti, dan mereka berdua sadar kalau tubuh mereka telah tertukar. Dan akhirnya, episode kolaborasi ini pun ditutup dengan beberapa gambar singkat yang memperlihatkan interaksi para karakter Overlord dan Shadow Garden. Dan musik yang terputar di ending ini merupakan gabungan dari musik opening Overlord Season 4 dan Shadow Garden Season 1 yang sama-sama dinyanyikan oleh band OXT. Nah, sekarang gue bakal mencoba nge-breakdown dan ngejelasin apa maksud dari semua gambar ini. Gambar pertama memperlihatkan Ainz yang terkejut ngelihat tubuhnya diambil Cheat, sementara Cheat sepertinya tidak mau tahu menahu soal masalah ini.
Nah, yang menarik, selama Ainz jadi cheat, kita akhirnya bisa melihat seberapa heboh ekspresinya Ainz ketika lagi kaget. Ini adalah pemandangan yang sangat jarang, karena selama ini wajahnya Ainz selalu terlihat datar, dikarenakan mukanya yang cuma sekedar tengkorak, ditambah efek pasif yang bisa menekan emosinya. Gambar kedua memperlihatkan Demiurge yang lagi asik ngobrol dengan cheat, dan Ainz hanya bisa melihat dari kejauhan. Asumsi gua, selama jadi cheat, Ainz tidak berani dekat-dekat dengan Demiurge, karena Ainz tahu seperti apa sifatnya Demiurge. Entah karena dia takut ketahuan, atau dia takut dia apa-apain sama Demiurge. Di sini juga kita diperlihatkan Hamsuke dan partner Death Knight-nya yang sepertinya habis latihan. Ini karena Hamsuke dan Death Knight itu diberi tugas untuk mempelajari martial arts, makanya mereka berdua sering banget latihan di lantai 6 Nazarik. Lalu di sebelah, kita diperlihatkan Sebas dan Soare yang sepertinya lagi kencan di lantai 6. Berhubung pemandangan langit di lantai 6 sangat indah, jadi wajar kalau Sebas memilih tempat itu sebagai lokasi kencan. Gambar ketiga, kita diperlihatkan Delta dan Lupus yang lagi mempertemukan Chizu dan Eta, sedangkan Nabe dan Zeta hanya melihat dari kejauhan. Scene ini mau ngasih tau kita kalau karakternya Eta dan Chizu sangat mirip, terutama sifat mereka berdua yang sama-sama jarang ngomong dan bermuka datar. Lupus dan Delta juga mirip karena mereka berdua sama-sama troublemaker alias tukang bikin masalah. Lalu Nabe dan Zeta jadi dua orang yang sering banget menegur tingkah laku Lupus dan Delta. Gambar keempat memperlihatkan Shaltir dan Epsilon yang sama-sama kesal melihat Albedo dan Beta, sementara Solution, Omega, dan Kai hanya bisa melihat dari jauh. Alasan kenapa Beta dan Albedo disandingkan karena mereka sama-sama tergila-gila dengan MC, di mana Albedo tergila-gila dengan Ainz dan Beta tergila-gila dengan kehebatan Shadow. Selain itu, mereka berdua juga punya anu yang besar. Anu yang besar ini ngebuat Shaltir dan Epsilon iri karena mereka berdua sama-sama pakai anu palsu. Lalu alasan kenapa Solution bisa muncul di scene ini karena dia adalah Pleiades yang paling dekat dengan Shaltir, mirip seperti Omega dan Kai yang juga dekat dengan Epsilon karena mereka adalah bawahannya Epsilon. Selain itu, berhubung rasnya Solution adalah slime, kemungkinan Solution sadar kalau anunya Epsilon juga adalah slime, tidak seperti anunya Shaltir yang hanya sekedar bantalan. Gambar kelima memperlihatkan Kokyutos, Nabe, Entoma, Mare, Aura, Gamma, dan Nu dalam satu ruangan. Terlalu banyak karakter di gambar ini, jadi gua sulit untuk bisa menebak apa maksud dari gambar ini. Tapi, kalau gua tebak dari ekspresinya, sepertinya Nabe lagi merendahkan Gamma sebagai manusia yang tidak kompeten, karena dia terlalu gampang jatuh. Sementara itu, Entoma sepertinya tertarik dengan dagingnya Gamma. Apalagi di gambar ini, hidungnya Gamma lagi berdarah. Nah, Nu yang melihat percakapan dan respon mereka berdua, sepertinya langsung khawatir dengan nasibnya Gamma. Sementara itu, Mare dan Kokyutos hanya melihat ke arah Gamma yang lagi jatuh, dan Aura jadi satu-satunya orang yang menolong Gamma. Alasan kenapa Aura menolong Gamma karena Aura memang didesain sebagai karakter kakak yang bisa diandalkan, dan di sini Gamma tampak seperti karakter adik yang sering kena masalah. Nah, kalau buat Kokyutos, gue nggak tahu kenapa orang ini bisa ada di sini, tapi prediksi gue, kemungkinan Kokyutos heran ngelihat ada orang sekikuk Gamma, atau bisa juga Kokyutos ikutan khawatir ngelihat Gamma. Sama seperti Aura yang ngelihat Gamma bagaikan adik perempuan, Kokyutos mungkin saja melihat Gamma sebagai ponakan yang sering kena masalah. Ini karena Kokyutos mempunyai sisi om-om di dalam dirinya. Gambar ke-6 memperlihatkan Yuri dan Alpha yang lagi minum teh, dan mereka ditemani Pestonya dan juga Eclair. Kalau yang ini sih gampang nebaknya. Alasan kenapa Yuri dan Alpha diperlihatkan bersama karena mereka berdua adalah pemimpin Seven Sets dan juga Pleiades. Meskipun Yuri sebenarnya hanya sekedar asisten leader di Pleiades. Selain itu, mereka berdua juga digambarkan sebagai sosok paling dewasa di kelompoknya, di mana Alpha jadi sosok paling dewasa di Seven Shades dan Yuri adalah kakak tertua di Pleiades. Cuma meskipun di sini mereka terlihat lagi minum teh, sebenarnya Yuri nggak bisa makan ataupun minum. Jadi palingan dia cuma ngangkat cangkir doang. Ini karena Yuri adalah NPC dengan ras undead atau lebih tepatnya dulahan, di mana undead tidak butuh makan ataupun minum. Ditambah rasnya Yuri sebagai dulahan ngebuat kepala dan badannya terpisah. Jadi kalaupun dia makan, makanannya mau lewat mana? Kan lehernya tidak nyambung. Lalu yang ngebuat teh itu adalah Pestonya, karena dia memang suka banget ngebuat teh dan dia tidak peduli apakah tehnya diminum atau tidak. Contoh di season 4, ketika Ainz bertemu dengan Nigredo dan Pestonya, di sini Pestonya menyajikan teh untuk semua orang termasuk Ainz. Padahal Pestonya tahu kalau Ainz nggak bisa makan ataupun minum. Sedangkan untuk Eclair, gua rasa dia cuma sekedar ikut-ikutan doang untuk meramaikan suasana. Soalnya di PDP Pleiades season 4 episode 10, kita diperlihatkan Aura dan Yuri yang pengen bikin acara bareng dan Eclair ngasih kode supaya dia juga diajak. Gambar ke-7 memperlihatkan Ainz, Cheat, dan Pandoractor yang lagi di ruang harta. Nah, gambar ini yang ngebuat gue yakin kalau pintu tadi menghubungkan ruangannya Pandora dengan lantai 6, karena tiba-tiba saja Ainz dan Cheat bisa langsung ada di ruang harta, padahal sebelumnya mereka lagi ada di lantai 6. Kemungkinan Ainz dan Cheat pergi ke ruang harta lewat pintu tadi untuk memeriksa apakah ada hal yang aneh atau tidak. Tapi Ainz lupa kalau di ruang harta ada Pandoractor yang bakalan sangat cocok kalau bertemu dengan Cheat. Dan hasilnya Ainz hanya bisa terdiam malu melihat Cheat dan Pandoractor saling berinteraksi. Dan gambar terakhir memperlihatkan Pandora, Cheat, dan Ainz yang lagi ngelihat hartanya Nazarik, dan Ainz kaget ketika tahu kalau ada tombol mencurigakan di ruang harta. Sementara itu, Cheat lagi sibuk memikirkan berapa banyak emas Nazarik yang bisa muat di kantongnya. Dan sama seperti kasus pintu tadi, Cheat sama sekali tidak ragu untuk menyentuh tombol mencurigakan tersebut, sedangkan Ainz mencoba menghentikan Cheat. Dan hasilnya, mereka berdua pun kembali ke tubuhnya masing-masing.
Nah, tombol misterius yang Chit pencet sebelumnya juga pernah muncul di Isekai Quartet Season 1 episode 1, di mana tombol tersebut yang jadi alasan kenapa karakter Overlord dan Konosuba bisa terkirim ke dunia Isekai Quartet. Tapi tombol yang ada di episode ini mempunyai warna yang berbeda dengan tombol di episode 1 Isekai Quartet. Kemungkinan karena efek tombolnya berbeda, makanya warnanya dibuat berbeda juga. Lalu episode ini pun ditutup dengan tulisan To Be Continue yang menggunakan warna dan juga font dari Isekai Quartet. Dengan kata lain, episode ini sepertinya dibuat sebagai intro untuk ngebawa karakter Shadow Garden masuk ke dunia Isekai Quartet Season 3 nanti. Nah, itu tadi breakdown paling lengkap untuk episode kolaborasi Plepe Pleiades dan Kagejitsu. Nanti kalau ada episode kolaborasi yang lain gue bakal breakdown lagi. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.